Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Akbar Munfaris dari kelas AK 701 ingin mempresentasikan dalam mata kuliah Manajemen Strategik untuk perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah profil perusahaan. Indofood adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1990 pada tanggal 14 Agustus dengan nama awalnya adalah PT Panganjaya Inti Kusuma. Pada tahun 1994, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 14 Juli tahun 1994. Indofood telah berkembang menjadi perusahaan Total Food Solution dengan operasi yang mencakup seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang tersedia di pasar. Ada beberapa visi misi PT Indofood. Yang pertama adalah visinya menjadi perusahaan total food solution. Untuk misinya adalah menyediakan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proses dan teknologi, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, serta meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Untuk analisisnya menggunakan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Pada sisi strengths atau kekuatannya, ada tiga poin-poin yang dapat dijelaskan. Yang pertama, integrasi bisnis yang kuat, diversifikasi produk, dan jaringan distribusi yang luas. Pada strengths atau kekuatan perusahaan, Indofood memiliki operasi yang mencakup seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang tersedia di pasar. Pada tahap diversifikasi produk, perusahaan menawarkan berbagai macam produk konsumen bermerek, seperti mie instan, produk susu, makanan ringan, bumbu masak, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Pada jaringan distribusi yang luas, Indofood memiliki jaringan untuk memastikan produk-produknya tersedia di berbagai wilayah. Ada dua poin weakness ataupun kelemahan di dalam perusahaan PT Indofood. Yang pertama adalah ketergantungan pada pasar domestik. Meskipun memiliki jaringan distribusi yang luas, Indofood mungkin masih memiliki ketergantungan yang signifikan pada pasar domestik Indonesia. Pada diversifikasi geografis terbatas, Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas tapi masih memiliki keterbatasan terhadap pangan atau pasar domestik. Untuk pada sisi opportunity atau kesempatan, ada dua poin. Yang pertama adalah ekspansi pasar internasional dan inovasi produk. PT Indofood bisa mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren kesehatan dan kebugaran agar dapat menarik lebih banyak konsumen. Pada poin ekspansi pasar internasional, dengan meningkatkan permintaan global untuk produk makanan dan minuman, Indofood memiliki peluang untuk memperluas kehadirannya di pasar internasional. Untuk yang terakhir, pada threat atau ancaman, ada dua. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Industri makanan dan minuman sangat kompetitif dengan banyak pemain lokal dan internasional yang bersaing untuk pangsa pasar. Untuk fluktuasi harga bahan baku, perubahan harga seperti gandum dan minyak sawit dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Ada tiga poin strategi digital. Yang pertama adalah CRM atau Customer Relation Management. Indofood memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan produknya. Pengguna platform ini tidak hanya untuk promosi, tetapi juga untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan melalui interaksi langsung dan responsif. Yang kedua adalah online shopping. Untuk strateginya bisa menggunakan online shopping dengan cara menjangkau konsumen yang lebih luas, terutama di pasar internasional. PT Indofood bisa memanfaatkan platform e-commerce seperti Amazon, Alibaba, dan Shopee. Langkah ini bisa memudahkan konsumen di berbagai negara untuk mengakses dan membeli produk Indofood secara online. Yang terakhir, bisa menggunakan strategi digital seperti digital campaign. PT Indofood bisa menjalankan kampanye digital yang tidak hanya menyoroti keunggulan produk, tapi juga mengedukasi konsumen tentang berbagai cara menikmati produk mereka. Misalnya, melalui platform seperti YouTube, perusahaan berbagi resep dan cara memasak Indomie dengan variasi yang sesuai dengan selera lokal di berbagai negara.
Yang terakhir, kritik dan saran. Yang pertama adalah strategi digital yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah cukup efektif dalam memperkuat merek dan meningkatkan keterlibatan pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar. Namun masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan agar lebih optimal. Salah satunya, kelemahan darinya adalah ketergantungan yang cukup besar pada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Jika algoritma platform berubah atau terjadi gangguan, strategi pemasaran bisa terdampak. Oleh karena itu, Indofood sebaiknya mendiversifikasi strategi digital dengan lebih banyak memanfaatkan website resmi dan aplikasi mobile untuk interaksi langsung dengan pelanggan. Yang kedua, selain itu, meskipun Indofood telah masuk ke berbagai platform e-commerce, penetrasi produk di marketplace global masih bisa diperkuat. Distribusi produk masih lebih dominan di pasar lokal dibandingkan dengan ekspansi global melalui platform digital. Untuk mengatasi hal ini, Indofood dapat mengembangkan toko online resmi di berbagai negara dan memperkuat strategi omnichannel yang mengintegrasi toko offline dengan e-commerce. Dari presentasinya bisa saya simpulkan bahwa strategi digital PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah membantu memperkuat merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti diversifikasi kanal pemasaran digital, optimalisasi e-commerce global, serta edukasi produk yang lebih interaktif. Selain itu, kampanye keberlanjutan perlu lebih ditekankan untuk meningkatkan daya saing pasar yang semakin peduli terhadap lingkungan. Dengan inovasi teknologi dan strategi digital yang lebih komprehensif, Indofood dapat semakin mengokohkan posisinya sebagai perusahaan total food solution yang relevan dan berdaya saing di era digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.